وأكون للخير العميم مثالا. Yang kelima, yang termasuk salah satu di antara dosa yang bisa menghapuskan amal ibadah, yang harus kita ketahui, harus kita kaji, supaya kita tidak terkategorikan bahwasanya tabungan kita terkuras untuk sesuatu yang tabungan amal kita terkuras untuk menutupi ketika terhapusnya amal ibadah kita. Yang kelima, perilaku suka sekali menggugat takdir, itu bisa menghapuskan amal ibadah. Ingat ya ibu-ibu di Nizamiyah, takdir itu masalah yang cukup penting. Dan Allah tidak menetapkan takdir kecuali Allah menuntut kepada setiap orang yang beriman supaya ketika dia menetapi jalan takdir itu, maka sesungguhnya jalan takdir itu harus disikapi dengan kelapangan dan keridhaan. Jadi takdir itu harus dilipati dengan kelapangan dan keridhaan. Takdir itu ada yang pahit, iya. Tapi takdir itu ada pula yang manis. Takdir itu ada yang ringan, iya. Tapi takdir itu ada pula yang berat. Apapun takdir yang berjalan pada kehidupan kita, disitulah kita paham. Bukan kita yang khalik, Allah yang khalik, kita itu makhluk. Dan makhluk itu mengikuti kehendak sang khalik sebagai pencipta. Ya. Maka mari kita perhatikan bagaimana hadisnya. Hadisnya begini. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau anta tasaddaq misla jabala Uhudin, ma qadarullah ma qabilallahu minka hatta tu'mina bil qadari khairuhu wa syarruh." Kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat yang agung. Dinginkan. Dalam sebuah riwayat yang agung diterangkan, kata Nabi, kalaulah kalian berinfak dengan satu gunung Uhud emas, Allah tidak akan pernah menerima amal ibadah kalian. Sampai kalian betul-betul beriman dengan takdir yang Allah berikan. Baik itu takdir yang pahit atau takdir yang manis, baik takdir yang mudah ataupun takdir yang susah. Itu yang kita harus paham. Ya. Jadi sekali lagi mengatakan Rasulullah itu, kalaulah engkau sedekah dengan satu gunung Uhud emas, Allah tidak ada keperluan menerima sedekah Uhud emas yang kamu berikan di jalan Allah. Satu gunung Uhud emas itu berapa ribu triliun itu. Allah tidak sama sekali ada kepentingan untuk menerima sedekah Uhud emasmu sampai engkau betul-betul beriman kepada takdir Allah. Baik yang buruk atau takdir yang baik, baik takdir yang pahit ataupun takdir yang manis. Ya. Makanya akhirnya dalam riwayat ini dijelaskan siapapun yang menggugat takdir, hati-hati, itu bisa menghapuskan amal ibadah. Tidak ada takdir yang berjalan pada kehidupan kita kecuali terlalu membawa kebaikan. Ridho kepada takdir itu termasuk salah satu hal yang paling besar untuk mengundang rahmatnya Allah. Makanya dulu kita jumpai para sahabat itu kalau sedang mengalami ujian yang berat, maka mereka itu melatih hati mereka untuk senantiasa ridho sama takdir. Apa yang mereka lakukan? Mereka berkata, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Kami ridho Rob, kami adalah Allah. Kami ridho Nabi Muhammad adalah Rasul bagi kami. Dan kami ridho bahwasanya Islam itu adalah agama kami. Kenapa mereka mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah? Melatih hati. Supaya hati itu senantiasa mampu melewati setiap peristiwa yang terjadi pada kehidupan dengan sikap keridhaan. Maaf ya ibu-ibu, kalau ibu-ibu marah-marah terhadap sebuah takdir, apakah marah-marahnya kita akan mengembalikan takdir itu berjalan sesuai kemauan kita? Tidak bisa. Takdir itu selalu berjalan sesuai kehendaknya Allah. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Dan Allah membedakan antara mereka yang ridho kepada takdir dan mereka yang tidak pernah ridho kepada takdir. Allah bedakan.
Makanya maaf ya, seberat apapun masalah kita dan keluarga kita, jangan pernah menggugat takdir. Dengan mengatakan, coba dulu tidak ketemu, alah tidak usah membahas semacam itu. Ridhoi sama takdir. Takdir Allah itu berjalan dengan terbaik. Fihi khair. Fihi khair. Semuanya itu ada kebaikan. Saya pernah ceritakan nggak kepada ibu-ibu di Nizamiyah dan kepada yang lainnya. Ada sebuah kisah nyata yang terjadi. Ya. Ada satu raja ketika pagi hari dia ngupas mangga, kumpas buah, maka qadarullah agak kekencengan. Lalu akhirnya pisaunya hampir memotong ibu jarinya sebelah kiri. Berdarah-darah beliau. Ketika beliau sedang berdarah, Perdana Menterinya datang. Lalu Perdana Menterinya bilang, kenapa Pak? Kenapa Raja? Hampir kepotong tangan saya. Lalu saat itu Perdana Menterinya berkata, fihi khair, insya Allah di dalamnya ada kebaikan. Loh, dikomentari fihi khair, langsung marah sang raja. Kamu ini lancang sekali mulutmu. Sudah mau tahu putus tangan saya, malah mengatakan di dalam luka ini ada kebaikannya. Kamu ini nggak ngerti kondisi, dijebloskanlah di penjara. Tidak lama setelah itu, sang raja berburu bersama dengan beberapa teman dari para pengawalnya. Qadarullah berburunya saking begitu semangat, mereka keluar dari kawasan kerajaan mereka dan ternyata sampai di sebuah suku. Ya, di sebuah suku animisme yang masih menyembah kepada patung dan mempersembahkan tumbal kepada Tuhan dan dewa-dewa yang mereka agungkan. Sang raja dan para pengawal dikepung oleh suku itu. Lalu dibunuhlah para pengawal-pengawalnya. Yang disisakan sang raja. Kenapa disisakan? Karena secara zahir kelihatan paling gemuk, paling mulus kulitnya, kelihatan paling berharga lah. Pakaiannya kelihatannya pakaian bagus. Pakaian tentaranya semuanya sama. Maka akhirnya semua tentara itu akhirnya dibunuh. Maka sang raja akan dijadikan tumbal. Ketika dia diarak ke tempat suku mereka dan akan dipersembahkan untuk dipenggal kepalanya, sang dukun pada suku itu keluar dari tempat tendanya, melihat sang raja ketika akan dijadikan tumbal. Dicek dari rambut sampai ujung kaki. Sang dukun kaget. Loh, ternyata tangannya ada luka. Tangannya ada luka. Nggak bisa ini. Kalau tangannya ada luka jangan dijadikan tumbal. Berarti kita menghina Tuhan dewa kita. Nanti dia menghina dewa kita. Lepaskan aja. Sang raja ketika dilepaskan gara-gara jempolnya yang terluka itu senang luar biasa. Dan dia berkata, benar kata Perdana Menteri. Ternyata hampir terpotongnya jempol saya itu ada kebaikan. Fihi khair. Fihi khair. Di dalamnya ada kebaikan. Larilah sang raja ke kerajaannya dan dia langsung menemui para pengawalnya dan langsung menuju ke penjara. Dibuka sendiri selnya sang Perdana Menteri dan dia meminta maaf. Minta maaf ya, memang betul perkataan kamu. Di dalam setiap peristiwa yang terjadi itu selalu ada kebaikan. Dan memang betul, hampir terpotongnya jempol saya itu ada kebaikan. Lalu Perdana Menteri itu memaafkan sang raja tersenyum. Dan dia pun merasa bahagia. Sang Perdana Menteri berkata, apakah kamu menyesal ketika aku jebloskan ke penjara? Dendam nggak kamu sama saya? Enggak. Emang kamu tidak merasa sesek kamu tidak merasa kecewa ketika aku jebloskan kamu ke penjara? Tidak. Kenapa? Fihi khair. Di dalamnya pun ada kebaikan. Sang raja yang asalnya sudah ini lapang, tiba-tiba penasaran lagi. Hampir terpotongnya jempol saya. Fihi khair. Tapi apa fihi khair ketika aku jebloskan kamu ke penjara? Sang raja berkata. Sang Perdana Menteri berkata, Pak, sang raja, kalau aku tidak kamu jebloskan ke penjara, mungkin aku menemanimu berburu. Bukankah kamu kalau berburu sama diriku? Dan ketika kamu teridentifikasi ada luka di jempolmu dan tidak bisa kamu dijadikan tumbal, berarti pilihannya bergeser ke saya. Karena yang paling mirip dengan kamu saya, yang paling serupa pakaiannya itu, kamu itu saya.
Tapi gara-gara kamu jebloskan aku penjara, fihi khair, di dalamnya ada kebaikan. Makanya aku tidak nemenin kamu ketika berburu, ketika kamu tempatkan aku di dalam penjara. Kalau aku ikut, mungkin aku sudah dijadikan tumbal untuk sang dewa mereka. Nah ini Masya Allah ya. Nah disinilah kita selalu harus belajar gitu. Supaya kita menjadi orang yang illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Berlatihlah bahwasanya tidak ada takdir yang datang pada kehidupan kita kecuali sikapi saya ridho ya Allah, saya ridho seridho-ridhonya. Walaupun itu betul-betul menguji kita dan itu terkadang merupakan takdir yang sangat pahit. Ucapkanlah fihi khair. Tiba-tiba ada apa-apa, lalu mendapatkan berita yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, katakanlah fihi khair.